Hai cinta, selamat datang kembali di Melin World. Kalian apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan juga penuh dengan keberkahan ya. Aku Melin, perkenalkan, aku adalah Intuitive Tarot Reader seperti kalian lihat di deskripsi di bawah. Dan saat ini kita akan melakukan permainan lagi general reading, yaitu dengan tema apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini. Ini bisa seseorang yang kamu idamkan, bisa seseorang yang menjadi seseorang yang memang sudah ada dalam hidupmu. Bisa juga seseorang yang kamu crush atau gimana lah ya, atau bisa aja seseorang yang memang sudah tidak bersama kamu lagi gitu. Apakah dia masih ingat kamu atau enggak ya? Kayaknya nanti aja deh. Dan seperti biasa, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah sudi kiranya ngedukung aku dengan cara subscribe, like, comment, and ya kalau ada share sih di YouTube channel aku ini. Karena pada dasarnya aku fokus untuk healing, coaching, dan ngebooster energi. Jadi memang diperuntukkan untuk sesuatu mental health yang lebih baik gitu ya. Sarananya itu yaitu kartu tarot dan oracle. Jadi tanpa berlama-lama, gimana cara milihnya? Kalau kalian bertanya, itu seperti sebelum-sebelumnya aku selalu bilang, caranya yaitu kalian bisa fokuskan sama salah satu kartunya, filenya maksud aku, atau salah dua, atau semuanya juga boleh. Dan tarik nafas, fokuskan dengan pertanyaan apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini ya. Aku disclaimer lagi, karena ini general reading, jadi kemungkinan bisa resonate sama kamu, bisa tidak. Kalau aku bilang zodiak, nantinya itu bukan berarti kalau kamu gak disebutin gak ada, karena perzodiakan itu banyak ininya ya, banyak pintunya, banyak penjelasannya. Jadi cek sun moon rising kamu nanti di birth chart kamu. Tanpa berlama-lama, ini 3 file pertama, file kedua, file ketiga. Aku akan bacain sesuai urutan ya, 1, 2, 3. Nah, ini untuk yang pilih file pertama, apa yang sedang dia pikirkan tentangmu. Pertama ada King of Swords, terus ada, aku taruh di sini ya, ada Four of Swords, ada Prince of Swords. What happened with you guys? Ada Three of Wands, ada Queen of Swords. What the hell? Kenapa pada sword semua atuh? Aduh. Aku ngambilnya acak loh. Dan itu kartu nggak aku apa-apain. Nggak sengaja ya Tuhan. Ini kenapa sword semua? Tapi nggak apa-apa, kita lihat lagi nanti ya artinya apa. Mari kita lihat sama-sama. Yang pastinya ini sangat berhubungan dengan pemikiran yang ya seperti itulah, pemikiran yang cerdas, yang segala macam. Nah, apa yang sedang dipikirkan orang ini terhadapmu saat ini ya? Yang pertama, sebenarnya dia sedang memposisikan kamu pada pemikirannya yang logis. Dia berusaha untuk membuat pikirannya itu tuh tentang kamu itu menjadi logis gitu. Aku nggak tahu ini kenapa, tapi yang pasti beberapa orang tuh tersiksa banget ya dengan keadaannya saat ini, because he or she thinks about you gitu ya. Dia berusaha untuk tidak melibatkan emosi yang berlebihan.
Dia sedang menganalisa itu, kamu sedang dianalisa oleh orang ini gitu. Aku nggak tahu kamu jumpanya di mana, atau ini kebanyakan kalian berjumpa di yang namanya sesuatu bentuknya pengetahuan seperti dalam konferensi, akademisi, seminar, segala macam gitu ya, atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang memang ya yang demikian gitu. Terus ada Four of Swords, ya sama sih Four of Swords. Dia butuh waktu, yang pastinya dia ngambil waktu sedikit untuk think about you. I don't know what was happen in the past, tapi yang pastinya orang ini tuh sangat memikirkan kamu, berusaha keras untuk memikirkan tentang seorang kamu itu secara logis, pastinya gitu. Terus dan dia tuh lebih banyak merenung sih, refleksi. Dia udah lebih banyak istirahat, khusus memiliki waktu untuk memikirkan kamu. Kalau dibilang kamu itu sesuatu yang edik buat dia, iya, kamu itu sesuatu yang edik buat dia, tapi dia juga butuh waktu untuk merenung, memikirkan ini kenapa, karena kamu beberapa orang di antara kalian ini kalau dalam hubungan kalian memutuskan putus tapi alasannya nggak jelas, menurut dia, tetapi padahal menurut kamu enggak, just kamu menemukan sesuatu fakta yang kamu memang tidak bisa toleransi gitu ya. So karena pada dasarnya ini entah kamu atau dia butuh waktu untuk healing gitu ya. Sementara dia memikirkan kamu secara kritis, tajam. Dia juga kayak ini nih, kalau kalian sudah berpisah, dia masih nge-stalking kamu kok. Dan dia masih berpikiran tentang sebenarnya kamu itu tuh siapa gitu. Ini banyak energi curious di sini, banyak energi ya yang demikian lah. You make him or her overthinking sih dengan keadaan sekarang gitu. Padahal mungkin buat kamu itu something lah yang seperti aku bilang tadi, ya udah, kalau dia maunya gitu ya udah aku tinggalin aja tanpa ada satu dan lain hal gitu, ya udah kita pisah ya pisah aja. Di pikiran dia sering berpikir gini, emang ada ya cowok kayak gitu, atau emang ada ya cewek kayak gitu, kok dia nggak balas chat aku, kok tiba-tiba dia ninggalin aku bikin salah apa, aku gimana, kenapa gitu. Terus ada Queen of Swords. Dia berusaha untuk memberikan penilaian gitu ya, menganalisa kamu tuh secara objektif, kalau aku jadi dia gitu. Dan dia berusaha untuk melihat keadaan itu dari sudut pandang yang banyak berbeda, dan berusaha untuk taruh dulu perasaannya gitu. Aku nggak tahu ya, ini creepy banget. Karena kenapa? Karena satu sisi ada yang tersakiti dalam hubungan ini gitu ya, dan memang butuh untuk diobati gitu. Masalahnya adalah karena adanya barang-barang tidak terkonfirmasi dengan jelas di sini gitu ya, dan sehingga menimbulkan banyak hal yang nggak jelas gitu. Namun itu dia mencoba berpikir lebih logis, mengapa kamu mengambil keputusan itu gitu. Apakah ada faktor-faktor lain, atau apakah memang keadaan kamu memang saat itu demikian, kamu masih ingin berpetualang gitu. Yang pastinya dia overthinking banget saat ini tentang kamu, dan dia mungkin berpikir, atau mungkin ini keadaan dia butuh istirahat dan untuk butuh healing, atau dia berpikir bahwa kamu tersakiti oleh dia tanpa sebab dan kamu butuh healing gitu.
live an uncontrolled life free to grow anywhere and bound by nothing. Nah, ini tuh sarannya sih emang benar sih. Jangan kamu nggak usah kepikiran dia, atau ini vice versanya. Kalau kamu masih kepikiran dia, kamu memang seharusnya nggak perlu memikirkan apa hal yang udah kamu nggak bisa kontrol gitu. When you saw him or her left you saw him or her with someone else, ya udah, berarti itu emang udah masanya untuk kamu pergi gitu ya. Kamu nggak usah mencoba mengontrol hal-hal yang nggak kamu punya, yang nggak kamu bisa kontrol, kayak orang, energi orang, segala macam. Kamu nggak perlu mengedikte, dan kamu nggak perlu berpikir lagi kenapa ini orang, kenapa dia membuat begitu. Nggak usah coba lihat dari banyak sisi. Yang sekarang yang penting itu adalah pikirkan keadaan kamu sendiri. Ya, maybe you hurt, mungkin ya, ini kok bolak-balik sih energinya ya. Mungkin kamu terluka ataupun dia terluka, tapi ketika sesuatu itu sudah kamu putuskan pergi, ya pergilah gitu. Yang pastinya di sini ada pihak yang sangat terluka gini di sini ya. Ada pihak yang sangat terluka, dan itu menimbulkan kesalahpahaman yang besar gitu. Ada pihak yang terluka, menimbulkan kesalahan yang besar, dan salah satu sisinya, bisa itu kamu atau dia, itu berusaha untuk mencari alasan logis mengapa ini terjadi ya. Yang pastinya dia overthinking banget sama kamu, dan dia memang ngambil banyak waktu untuk berpikir. Aku rasa cukup sekian ya. Enggak deh, coba kita lihat kartu orakelnya ya. Coba kita lihat. Ya kali, ngebaca nggak ada solusi. Gini. Satu aja. Apa yang dia inginkan terhadapmu? Passion. Ya, sebenarnya yang dia inginkan itu tuh kejelasan sih. Ya, kejelasan atau minat gitu ya. Allow your heart and soul to sing with joy gitu, untuk yang namanya sebuah kebahagiaan gitu. Tapi memang karena keadaannya demikian, kayak ya gimana, emang semuanya itu udah terlanjur gitu. Dan gairah gitu ya, semuanya ya udah semuanya udah kacau gitu. Dan yang dia inginkan itu sebenarnya kan punya gairah yang besar, justru malah overthinking yang dia dapat gitu. Jadi memang kalau ini posisinya adalah kamu, ya memang kamu harus membiarkan perasaanmu untuk bahagia gitu. Jangan biarkan pikiran-pikiranmu menghantui kamu gitu. Ya, apaan sih? Nah, itu ya, ada yang diinginkan baik kamu atau dia itu sebenarnya kan gairah, cuman karena ada satu dan lain hal ini, ya energinya itu tuh lebih ke banyak kepikiran ketimbang ngejalaninnya. Nah, itu dia. Aku rasa cukup di sini ya, karena apapun ceritanya ini tuh intinya adalah free, allow, free. Nah, itu dia. Nah, aku rasa cukup sekian. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Nah, ini untuk teman-teman yang pilih pile 2 ya. Jadi fokuskan apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini. Wow, ini lebih banyak wands. Coba aku lihat. Ini lebih banyak wands. 10 of wands. 3 of... Oh, bukan wands. Ini the empress. Dan ada 8 of cups. Ada juga 9 of... Lah, ini apaan ini? Seimbang lah ya, kalau nggak kayak yang pertama. 8 of sword. Dan itu ada prince of wands. 45. Ada ya, ada I feel you leaving me behind. Ya, iya sih.
kamu kelihatan banget ada Eight of Wands, House of Seven, preferred relationship, intimacy, and romantic partnership. Preferred. Ya. Nah, ini kalau ditanya apa yang sedang dia pikirkan tentangmu saat ini kompleks ya sebenarnya. Di satu sisi aku kasih clue dulu, satu sisi dia berpikir bahwa dia mengagumi kamu, menginginkan kamu gitu, dan ada positif langkah positif sebenarnya ya. Prosperity-nya dengan kamu itu tuh besar, tapi di sisi lain dia juga memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab perasaan yang lain gitu. Ada hal beban yang lain yang dia pikul gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada dan juga yang perlu diketahui adalah bahwa perasaannya rasa sakit. Maksud aku nggak tahu ya dia terluka kenapa. Rasa sakit, rasa ingin meninggalkan dan juga rasa sakitnya itu perasaannya dan logika dan perasaannya itu tuh sama sih, seimbang, sehingga dia nggak bisa mengambil keputusan apapun tentang kamu gitu. Jadi kalau ditanya apa dia mengagumi kamu, iya, dia sangat suka, he or she admire you karena kamu, kecantikanmu, karena gairahmu, kebaikan kamu gitu. Cuman masalahnya adalah bahwa dia juga memiliki perasaan-perasaan yang lain, ada beban-beban yang lain yang masih dia pikul sehingga dia nggak bisa datang sama kamu gitu ya. Namun demikian ada sebentar sementara ada keinginan juga sebenarnya dia untuk menyatakan untuk menjadi bersama kamu gitu. Ini posisi yang sangat sulit diceritakan. Ada Ten of Wands, jelasnya ada beban ya. Dia merasa perlu untuk meringankan beban atau mencari bantuan dalam situasinya saat ini, whatever itu. Dan terus juga ada The Empress. The Empress ini sosok yang penuh kasih sayang, kreatif, berjiwa pengasuh gitu. Jadi basically kalau ditanyakan itu posisinya kamu itu gimana, kalau baik ini khususnya perempuan ya, kamu ini adalah sosok yang memang dia idam-idamkan. Nah gitu. Dan di sini juga ada Prince of Wands. Ya dia melihat kamu sebagai seseorang yang energik gitu ya, punya masa depan, memiliki pandangan yang jauh, demikian. Hanya saja gitu ya, antara logika sama keinginannya itu tuh seimbang sehingga dia nggak bisa mengambil langkah terhadap kamu gitu. Jadi kalau dipilih ini sebenarnya memikirkan kamu aja itu udah sakit gitu. Namun kalau dia ninggalin kamu tuh juga kayak ya dia nanti bakal balik lagi sebenarnya gitu. Kalau dia ya itu sih, kalau dia ninggalin kamu ya dia tahu dia bakal balik lagi. Tapi kalau mikirin kamu itu yang nggak bisa dimiliki dengan keadaannya saat ini itu bikin dia sakit. Itu sih posisinya. I feel you leaving me behind gitu ya. Memang kayak ini bisa aja vice versa ya. Bisa dia memikirkan itu, bisa aja kamu memikirkan itu. Kalau kamu memikirkan dia, kenapa dia nggak datang sama kamu atau dia ninggalkan kamu, bukan karena dia pengen cari yang baru, enggak, karena perasaan dan pikirannya itu tuh susah untuk dikendalikan gitu. Jadinya dia agak menghindar dulu untuk sementara, karena pada dasarnya dia tuh ya bakal balik lagi. Hanya saja karena banyak hal yang sedang dia pikul dan dia sakit ya. Ada keseimbangan di sini antara perasaan dan pikirannya. Jadi kalau aku sama kamu, jadi gimana? Kalau aku nggak sama kamu, aku juga nggak bisa gitu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Dan itulah posisinya saat ini. You have to understand that bahwa semuanya itu tuh nggak mudah gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan? Proper relationship, intimacy, and romantic partnership. Jadi dalami ini bisa untuk kamu atau untuk dia.
kalau ini adalah untuk kamu, berarti kamu memang harus mendalami bagaimana sebenarnya cinta itu harus berjalan, bekerja gitu ya. Lebih bagaimana cara untuk lebih dekat gitu, dan bagaimana membuat hubungan itu menjadi lebih romantis. Pada dasarnya you and him itu sama-sama suka sih. Cuman kenapa dia mengambil langkah gitu ya, atau menghilang sebentar. Ya karena itu dia nggak sanggup pikir lagi. Kalau sama kamu, dia itu edik. Maksudnya dia suka sama kamu, memang menginginkan kamu. Namun satu sisi yang lain, dengan keadaan saat ini tuh agak susah gitu ya, agak susah dia untuk bertanggung jawab untuk banyak hal terhadap kamu, dalam artian dia nggak bisa ngebahagiain kamu saat ini gitu ya. Terus yang kamu pikirkan ada dia ninggalin kamu gitu ya, dia ninggalin kamu. Enggak, sebenarnya enggak, bukan ninggalin yang gimana, dia bakal balik lagi kok nanti. Yang harus kamu lakukan hanyalah kamu fokus untuk adaptasi dengan keadaan ini, dan you will get yourself what you wanna be. Kalau kamu menginginkan apapun tentang terkait dengan hubunganmu saat ini dengan dia, sebenarnya kamu bisa dapat sih, nggak dalam waktu dekat, dalam waktu lambat gitu. Yang penting kamu memang harus lebih banyak belajar lagi gitu. Dan love yourself first. Nah, ini yang paling penting sih. Daripada kamu memikirkan yang udah ninggalin kamu gitu ya, lebih baik kamu berpikir untuk diri sendiri dulu gitu. Karena kamu nggak bisa profound relationship, intimacy, and romantic partnership kalau kamu nggak bisa menghargai dirimu sendiri gitu. Your self-respect makes you more romantically attractive. Nah, ternyata kuncinya tuh di situ. Kalau kamu mau bisa memiliki hubungan yang romantis dengan pasangan, romantic partnership, profound relationship, intimacy, jadi kamu memang harus mencintai dirimu sendiri dulu gitu. Jadi konsepnya itu beradaptasilah dengan keadaan saat ini ya, dan terus belajar. Itu sih kuncinya. Kalau ditanya apa yang dia sedang pikirkan tentang kamu, ya perasaannya itu seimbang antara kepala sama perasaannya. Satu sisi dia mengagumi kamu, menginginkan kamu, dan di satu sisi lain dia nggak bisa ngelakuin itu karena masih banyak hal yang harus dia selesaikan, masih banyak beban. Dia bakal nanti datang lagi kok nanti sama kamu kalau semuanya udah baik. Yang perlu kamu siapkan adalah love yourself first gitu. Untuk apa? Untuk kamu bisa menghargai sebuah yang namanya hubungan dan romantic partnership gitu ya. Pokoknya intinya self, jangan tanyain lagi yang udah berlalu gitu, karena intinya tuh gini, sesuatu yang memang diciptakan untuk kamu bakalan balik lagi ke kamu gitu. Jadi sembari waktu menunggu apa yang kembali, apa yang akan kamu dapatkan, kamu seharusnya memang harus mencintai diri sendiri dan belajar lebih banyak tentang kehidupan gitu. Aku rasa cukup sekian ya, pesannya tuh sangat jelas. Semoga kalian baik-baik aja untuk yang pilih file ini. Thank you for watching and see you for the next video. Bye bye. Dan ini untuk teman-teman yang pilih file 3, apa yang sedang dia pikirkan tentangmu saat ini. Ada the Hangman, ada Four of Pentacles, ada the High Priestess, ada Prince of Pentacles, ada Three of Wands. Ya, dia berpikir jauh ke depan ini gitu ya. Kalau kalian masih dalam keadaan PDKT, ini tuh masa-masa yang dia berpikir mengambil keputusan dengan kemampuan dalamnya gitu. Karma, facing fears and legacies gitu. Dan jadi begini, apa yang dia pikirkan tentang kamu, mungkin beberapa waktu lalu dia memang agak kayak stuck di pikirannya tentang kamu gitu. Hanya saja keadaan itu tuh berubah, jadi dia nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Pada dasarnya dia memiliki semua yang ingin dia ucapkan ke kamu gitu. Ada banyak hal yang ingin dia sampaikan ke kamu.
Hanya saja dia nggak tahu harus mulai dari mana, harus gimana dulu gitu, nggak tahu dia. Dan posisinya memang saat ini itu dia sedang berupaya untuk mendalami diri sendiri, melihat apa yang sejatinya baik dan benar gitu ya. Ini dia masih dalam keadaan bisa aja dia membaca kamu secara dalam, atau juga dia sedang mencari tahu informasi kamu itu secara dalam, baik buruknya kamu, apa yang kamu sukai dan segala macamnya, untuk mendapat pengetahuan yang lebih besar lagi. Nah, ada Prince of Pentacles, dan dia ini lebih banyak ini sih, dia berpikir kamu itu tuh kayak betul, kamu abundan gitu ya. Dan yang kedua, dia juga berpikir bahwa kamu itu cerdas secara batin, secara lahir, dan bukan bijaksana sih, emang ini kecerdasan ini batin sih ya, memiliki pengetahuan tingkat tinggi gitu. Nah, beberapa orang juga berpikir bahwa kamu itu adalah penyihir, at least sama kayak aku lah, tukang baca beginian. Nah, dia berpikir bahwa kamu itu ada energi yang stuck di sini sih kemarin-kemarin, cuman kayak dia bingung aja kamu itu tuh sebenarnya siapa. Kalau kamu baru hadir dalam kehidupan dia, ya yang pastinya dia bingung mau nanyain kamu gimana, mau menyelidiki kamu gimana. Kamu orang yang sangat menarik kok. Orang yang sangat menarik, memiliki spiritual yang baik gitu ya, memiliki kematangan ekonomi yang baik gitu ya. Jadi kamu pada dasarnya kamu nggak kekurangan apapun gitu ya, secara garis besarnya. Dan yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana dia menyusun rencana untuk bisa datang ke kamu, dekat ke kamu gitu. Yang dia pikirkan yang pertama apa? Jadi lucu sih, karena di sini ada hal-hal yang nggak kelihatan dari diri kamu ataupun dari diri dia. Apakah dia sedang mengidolakan kamu atau dia sedang menyelidiki kamu. Penyelidikannya itu bukan kayak yang gimana ya, tapi lebih ingin mengetahui lebih dekat, lebih dalam, dan yang nggak kamu expose gitu. Karena in his or her image, kamu itu tuh orang yang baik, memiliki spiritual yang baik, pengetahuan yang baik gitu ya, memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan kamu itu abundance ya, kamu itu matang secara ekonomi gitu ya. The hidden depths, you only see the surface, look beyond gitu ya. Dia ingin melihat sesuatu yang lebih besar dari kamu, sesuatu yang lebih dalam tentang kamu gitu ya, lebih dalam. Karena pada dasarnya sekarang dia memiliki banyak harapan dan banyak juga rencana-rencana yang sedang ia susun untuk pergi ke kamu. Atau kalau kalian memang sudah punya dia, ini berarti dia memiliki rencana besar untuk dengan kamu gitu ya, untuk kedepannya. Transformation, karma, facing fears and legacies. I was my wealth but I blame you. Nah, ini dia. Maksudnya kamu mungkin kamu berpikir bahwa dia orang jahat gitu. Ternyata kamu akan mendapati bahwa semuanya itu tuh memang sudah demikian adanya, dan kesalahannya itu tuh pada diri kamu sisi sendiri gitu. Atau ini yang dia pikirkan bahwa kesalahan itu ada dari kamu, ternyata di sama dia sendiri gitu. Makanya di sini ada yang namanya transformasi gitu ya. Sesuatu yang dipikirkan baik, yang dilakukan baik dulu akan berdampak pada hari ini gitu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap keadaan kamu, mentality kamu ya, mentality kamu atau mentality dia. Kenapa ini kayak aku kalau pas aku ngebaca ini tuh agak vice versa gitu, aku nggak bisa nentuin ini posisinya di mana. Namun yang jelas kalau ditanya apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini, pastinya dia berpikir sangat mendalam tentang kamu sih. Ada rencana-rencana yang dia susun untuk masa depan. Hanya saja banyak hal juga yang lain, tapi dia nggak bisa ngungkapin itu saat ini gitu. Dan karena dia sedang mencari tahu sosok seorang kamu yang sangat begitu dalam gitu. Ada pengetahuan dalam di sini yang akan terungkap tentang kamu gitu, tentang hubungan ini. Dan juga ada banyak transformasi, ada hal-hal karma
karma kayak apa ya, kayak apa yang kamu lakukan di sebelumnya itu tuh bakal dapat imbalannya saat ini. Maka apa, selesaikan bertransformasi dan terima apapun itu ya. Gitu. Aku rasa cukup sekian ya. Dan coba aku lihat. Ini oracle-nya aku lupa. It's safe for you to love. Nah, ini baik sih. Kalau apapun yang kamu tanyakan nanti, ini adalah konfirmasi lagi bahwa hubungan kalian ini nih baik dan aman untuk dicintai. Baik kamu mencintai dia atau dia mencintai kamu, itu tuh aman gitu ya. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Gak usah berpikiran terlalu panjang gitu ya. Gak usah menyelidiki orang terlalu dalam. Bukan mungkin, ini karena aku bilang tadi ya, yang dia pikirkan itu tentang kamu dan dia melihat banyak hal gitu ya. Dia pengen ngorek-ngorek kamu terlalu dalam, padahal pada dasarnya ya sebenarnya nggak perlu segitunya. You save for him to love ataupun sebaliknya gitu. Jadi ya demikianlah, seharusnya itu memang harus saling membuka hati. Jadi itu sih yang dia pikirkan, complicated banget ya. Dia memikirkan kamu itu dalam banget, deep banget ya. Tapi nggak tahu mau ngejelasinnya gimana gitu. Tapi udah punya rencana masa depan gitu ya. Ada sesuatu sisi yang sangat dalam di sini, complicated. Bukan complicated, dalam. Ya, aku rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini membantu kamu untuk berpikir. Dan selamat bersenang-senang. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.